Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa seminggu telah berlalu. Kini kita jumpa kembali dalam pembahasan firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini pembahasan kita dengan tema kekayaan pengharapan dalam panggilannya. Kekayaan pengharapan dalam panggilannya. Efesus pasal pertama ayat 15-23 menjadi landasan untuk pembahasan firman Tuhan untuk perenungan kita pada perjumpaan kali ini. Saudara-saudara, kita menyiapkan surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, Efesus pasalnya yang pertama ayat 15-23. Kalau kita sudah menyiapkan bahan Alkitab kita, bacaan kita, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih pemeliharaan-Mu, untuk kesetiaan-Mu, di mana Engkau terus memelihara kami semua, bahkan memberkati, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kami juga memohon pada saat ini dalam perjumpaan kami, ketika kami akan belajar dari firman Tuhan, Engkau sendiri melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus yang menolong kami semua, agar kami memahami apa yang Engkau maksudkan melalui firman-Mu, melalui pembahasan pada kesempatan kali ini. Hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, Engkau sendiri yang menolong, sehingga ia boleh menyampaikan apa yang Engkau inginkan buat kami lakukan pada saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya akan membacakan bagian Alkitab kita, Efesus pasalnya yang pertama, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Di sana diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Doa untuk Pengertian tentang Kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan kuasa, dari kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sampai di sana yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentunya dengan melakukannya. Haleluya. Ibu bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kekayaan pengharapan dalam panggilannya. Saya kira setiap orang senang dengan apa yang disebut kekayaan. Orang selalu berusaha dalam hidupnya untuk terus-menerus menjadi semakin kaya. Nah, kekayaan itu sendiri dapat ditafsirkan dalam berbagai perspektif.
Perspektif itu berbagai pandangan. Ada yang memandang bahwa kekayaan itu adalah dalam bentuk harta benda. Kekayaan juga bisa dipahami dalam kekayaan intelektual. Jadi ketika orang menghasilkan karya tertentu dalam olah pikirnya, maka sering disebut itu namanya kekayaan intelektual. Ada kekayaan dalam persahabatan, punya sahabat yang banyak dan seterusnya. Nah, bagaimana kita memandang kekayaan itu? Memang tidak selalu salah bahwa kekayaan duniawi ini menolong kita untuk hidup lebih baik, dalam kondisi yang lebih nyaman, lebih enak, lebih tentram, barangkali begitu. Kita tidak usah kemudian menampikkan itu. Setidaknya kita ditolong dengan kekayaan-kekayaan itu untuk terus dapat merasakan kehidupan yang lebih baik. Tapi memang benar juga kita tidak usah menutup mata bahwa itu bukannya segala-galanya. Kekayaan harta benda duniawi bukan segala-galanya. Seolah dengan itu orang akan bahagia. Atau dengan kata lain, tanpa kekayaan duniawi, tanpa uang dan lain sebagainya, tidak mungkin kita merasa hidup nyaman dan bahagia. Enggak juga demikian. Saudara-saudara, kita akan melihat di sini kekayaan pengharapan dalam Kristus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus ini akan mencoba menolong kita. Dalam perikop ini, Paulus memulainya dengan mengatakan karena itu. Jadi ada sebabnya. Paulus rupanya mengenal betul karakteristik, kondisi, keadaan jemaat di Efesus ini. Karena itu katanya, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap orang kudus. Jadi rupa-rupanya Paulus memang tidak ada di Efesus sana, tetapi ia mendengar kabar berita yang sampai ke telinganya bahwa jemaat itu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mendengar tentang imanmu. Ini jemaat Efesus, jemaat yang mungkin tidak terlalu besar, jemaat kecil tetapi juga penuh tantangan, penuh juga hambatan, penganiayaan, tetapi mereka berhasil tumbuh di dalam iman. Iman mereka itu sampai terdengar oleh Rasul Paulus. Tentu ada yang menyampaikannya. Jadi ada kesaksian orang-orang yang memberitakan, wah hebat benar orang-orang di Efesus itu. Iman mereka walaupun mereka jemaat kecil, mereka jemaat teraniaya, tetapi nampak. Nampak dalam apa? Nampak dalam perbuatan. Dalam kasih yang diberikan oleh jemaat itu kepada orang-orang kudus. Maksudnya jemaat itu bersedia terus menopang pekerjaan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan, orang-orang kudus ini. Jadi mereka tidak pernah hitung-hitungan. Mereka mensupport, mereka mengasihi dengan bentuk yang nyata. Jadi iman itu tidak hanya sekedar ucapan, pengakuan saja, melainkan diwujudkan dalam tindakan konkret, tindakan yang nyata. Nah, ini menggelitik buat kita semua. Apa sih yang didengar oleh orang-orang lain? Ketika mereka mendengar nama misalnya jemaat kita disebut, jemaat Mangga Besar atau jemaat GKI Kalideres. Apakah sama seperti yang didengar oleh Paulus? Aku mendengar
tentang imanmu, tentang kasihmu. Hai jemaat-jemaat GKI Mangga Besar, jemaat GKI Kalideres, aku bangga dengan kalian, bahwa kalian begitu luar biasa di dalam iman. Kalian begitu luar biasa di dalam mengasihi setiap orang. Kalian itu adalah saksi-saksi Kristus yang nyata. Apakah jemaat kita dikenal orang dengan seperti itu? Atau sebaliknya? Ya, jemaat Mangga Besar, jemaat Kalideres, ya memang begitu. Saudara-saudara, rasanya kita tidak ingin dikenang sebagai jemaat-jemaat yang sulit. Dalam hal ini yang menyulitkan. Tetapi kita ingin juga dikenang sebagai jemaat seperti jemaat Efesus, yang walaupun kecil, yang walaupun sulit dalam penganiayaan, tetapi iman mereka tumbuh, kasih mereka konkret nyata, apa yang mereka lakukan itu bermanfaat untuk pekabaran Injil dan seterusnya. Nah, karena mendengar yang seperti ini, Paulus meneruskan, aku pun tidak henti-hentinya mengucap syukur karena kamu. Kembali ya, kehidupan kita, jemaat kita. Saudara-saudara, adakah orang yang kemudian terus-menerus mensyukuri kehadiran gereja kita? Bayangkan gereja kita ini, kalau suatu saat ya, ini amit-amit katanya, kalau suatu saat itu tidak ada, kira-kira respon orang-orang yang ada di sekitar gereja kita, di sekeliling kita akan mengatakan apa? Apakah mereka akan mengatakan, syukurlah gereja ini udah ada, syukurlah oleh karena minimal kita agak tentram sebentar begitu? Ataukah mereka akan merasa kehilangan gereja kita, kehilangan kasih yang dari Tuhan melalui gereja kita? Nah, saudara-saudara, ini adalah buat saya sendiri pertanyaan reflektif untuk terus menggugah sebenarnya untuk apa ada gereja, untuk apa kita melayani dan seterusnya. Paulus terhadap jemaat Efesus ini, aku bersyukur gitu ya, karena kamu, karena iman di dalam kamu itu tidak memalukan Kristus, justru kamu menyaksikannya dengan luar biasa. Dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Jadi saudara-saudara, Paulus selalu mengingat mereka dalam doanya dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini menarik buat saya. Di awal dikatakan Paulus memuji, Paulus mengingat di dalam doa. Paulus begitu sangat perhatian tentang jemaat ini. Tetapi Paulus terus-menerus mendoakan supaya Allah itu tetap memberikan roh hikmat, roh kebenaran di dalam Kristus. Saudara-saudara, buat saya ini memang mengherankan. Lalu kemudian saya mencari-cari kembali apa yang dimaksudkan Paulus. Ternyata Paulus menginginkan bahwa kehidupan kasih itu tetap terpelihara, bahkan terus meningkat. Roh Tuhan memberikan pencerahan yang terus menerus, sebab bisa saja orang ada anggapan, oh kalau beriman sekali ya sudah, begitu ya. Oh kalau kita sudah memberikan sesuatu, mengasihi, mewujudkan dan lain sebagainya, berarti wah itu sesuatu yang ya kita sudah lakukan. Paulus tidak mau begitu. Atau bisa jadi orang beranggapan, oh karena saya sudah memberi, lalu kemudian saya berbangga hati, saya merasa orang yang sudah berpartisipasi, saya merasa sebagai orang yang telah andil ikut serta di dalam pemberitaan Injil dan seterusnya. Tetapi dalam bayangan Paulus bahwa mereka supaya terus menerus diberikan roh hikmat, roh yang benar,
untuk terus-menerus bertumbuh di dalam iman dan memberikan cinta kasih bukan dengan pamrih, ya. Bukan dengan mengharapkan imbalan. Tetapi Tuhan sendiri yang menolong mereka untuk terus mengetahui bahwa segala sesuatunya itu berasal dari Tuhan. Supaya iman yang mereka lakukan, perbuatan kasih yang mereka peragakan, ini adalah dalam hal yang benar. Bukan dengan pamrih, tetapi betul-betul mereka merasa ini cinta kasih Tuhan dan harus terus-menerus mereka bagikan kepada semua orang. Lalu ayat 18, dan supaya ia menjadikan hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi saudara-saudara, Paulus terus-menerus berdoa supaya hati mereka terang benderang, supaya mereka mengerti benar iman di dalam Kristus itu, supaya mereka mengatakan atau mengetahui betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus itu. Disinilah Paulus menginginkan bahwa rahasia itu yang sudah ia rasakan bisa dirasakan juga oleh jemaat di Efesus ini. Betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, saudara-saudara, disinilah sebenarnya kunci tema kita, kekayaan pengharapan dalam panggilannya. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid Tuhan, untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus, maka seharusnya mengetahui dengan benar bahwa betapa kayanya Tuhan kita itu, betapa luar biasanya Tuhan kita itu. Lalu apa dampaknya? Kalau kita merasakan kekayaan di dalam Kristus itu, maka seharusnya kita tidak usah dikuasai oleh kekhawatiran. Karena ada Tuhan yang menjamin kita. Ada Tuhan yang menopang kita. Kuasanya yang luar biasa itu yang diberikannya kepada kita. Nah, saudara-saudara, disinilah sebetulnya rahasia kekayaan orang-orang yang dipanggil di dalam Kristus. Yang mengenal siapa Allahnya ini, yang begitu kaya, yang begitu dahsyat. Bukan hanya soal materi, tetapi kekayaannya yang luar biasa dalam kasih karunia-Nya yang terus melimpah-limpah. Nah, saudara-saudara, ketika orang-orang percaya, Anda dan saya merasakan ini, maka seharusnya apa yang kita lakukan itu dalam kehidupan kita, dalam memberi, dalam memperagakan tindakan kasih, seharusnya kita tidak merasa cemas, khawatir. Oh, nanti saya makan apa? Nanti bagian saya apa? Dan seterusnya. Percayalah. Paulus mengatakan Kristus itu kepala kita. Dan kita ini bagian dari tubuhnya. Kristus itu yang begitu mulia. Paulus mengatakan melebihi malaikat-malaikat. Melebihi apapun juga. Di mana Allah Bapa mendudukannya. Di sebelah kanannya di sorga itu. Betapa luar biasanya. Nah, saudara-saudara, dampaknya adalah mestinya dalam hidup kita ini sebagai tubuhnya, dia sebagai kepalanya yang mengikuti dong, gitu ya. Mengikuti apa yang dimaui oleh Kristus sebagai kepala kita. Mengikuti seperti apa? Melakukan tindakan kasih. Bukan hanya ucapan bibir kita. Disitulah orang yang kaya akan terbukti ketika ia memberikan sesuatu. Saudara-saudara, saya selalu diingatkan bahwa orang yang kaya itu bukan seberapa banyak yang kita raih, yang kita kumpulkan, yang kita dapatkan. Ya, mungkin Anda bisa punya uang ratusan juta, miliaran, mungkin bisa triliunan juga. Bisa orang kemudian memandang, wah, kaya banget.
Tapi menurut saya dan menurut pemahaman saya, ketika orang mengumpulkan buat dirinya sendiri, itu sih menurut saya bukan kaya, tapi merasa kurang dan kurang terus. Makanya harus kumpulin buat diri saya. Tetapi orang yang kaya di hadapan Tuhan adalah mereka yang bisa memberikan sesuatu, memberikan topangan, memberikan makanan, memberikan minum, memberikan tumpangan, memberikan perlawatan, memberikan perhatian, dan seterusnya. Itulah sebetulnya cerminan orang yang kaya. Dalam kekayaannya, ia mau untuk berbagi. Ia merasa bahwa itu semua bersumber dari Allah yang Maha Kaya yang diberikan kepadanya, lalu kemudian dia menjadi saluran berkat itu. Nah, rasanya Efesus ini adalah jemaat yang seperti itu. Walaupun mereka kecil, mereka teraniaya, tapi mereka kaya. Mereka bisa memberikan sesuatu, memberikan topangan, memberikan tanda kasih, memberikan banyak hal, memfasilitasi pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi kekayaan di dalam pandangan Tuhan adalah mereka yang mau untuk memberikan. Bukan hanya meraih buat dirinya sendiri, mengumpulkan buat dirinya sendiri. Saya berharap semoga jemaat kita, GKI Mangga Besar, GKI Kalideres, saudara-saudara akan diingat, akan dikenang terus dan akan terus-menerus didoakan. Sama seperti jemaat di Efesus, aku mendoakan, aku telah mendengar imanmu, telah mendengar tindakan kasihmu, maka aku terus mendoakanmu untuk terus bertumbuh, untuk terus ada di dalam kehidupan yang diberkati Tuhan. Ini perjuangan kita. Marilah kita bangun tubuh Kristus. Anda dan saya sendiri, tubuh Kristus di gereja kita, di jemaat kita masing-masing, dan tubuh Kristus secara universal di dunia ini. Marilah kita lakukan itu karena kita punya pengharapan, kekayaan panggilan kita di dalam Kristus. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa telah mengingatkan kembali melalui pembahasan perenungan firman Tuhan pada perjumpaan kali ini. Biarlah kami juga sama seperti jemaat Efesus terus menerus tumbuh di dalam Tuhan, di dalam kasih-Mu, bahkan di dalam iman kami. Kami bisa dikenal sebagai orang-orang yang beriman bukan hanya dari ucapan kami, tetapi dari tindakan-tindakan kasih yang kami berikan kepada sesama kami. Bapa di surga, biarlah Engkau menolong kami semua. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kehidupan kami, kehidupan rumah tangga kami, anak-anak atau cucu-cucu kami. Tuhan yang menolong mereka untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, untuk mengalami kedewasaan iman itu. Kami juga berdoa untuk pergumulan dunia pada saat ini, sakit, penyakit, pandemik, dan seterusnya. Biarlah Tuhan juga yang menolong. Bapa, tiliklah keluarga kami masing-masing, diri kami pribadi maupun juga keluarga kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan di dalam Kristus akan menolong, memelihara kehidupan kami. Di dalam namanya kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku, dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita semua. Amin.